kan? Oke, nah angle-nya seperti apa gitu kan? Ambilnya. Oke, nah sekarang ke audience. Kamu kalau disuruh merekam audience, ini diliput tuh, Bang. Ambilnya dari mana? Bebas. Speed berapa ya? Speednya berapa? Bedanya fotografer sekarang tuh anak-anak muda tuh gitu. Kalau zaman saya gini semua tuh, posisinya masih gini. Sekarang kan udah nggak seperti ini, pakai layar. Kita hemat baterai, layar dimatikan terus ngintip. Sekarang udah pakai on screen semua. Beda generasi, beda gadget juga. Satu. Nah, boleh nggak? Enggak. Coba skripnya dibuat 50 hasilnya bisa. Dari bunyinya tuh kelihatan kalau dia pakai speednya iya tek tak gitu, itu banyak blurnya. Nah teman-teman kalau udah tak gitu kan, berarti speednya kayaknya kurang cepet. Awalnya kan tak aman tuh. Aja mending biasanya. Harusnya seberapa itu? Per 50? Ini 15 tadi. Oh 15. Lambat kan suaranya kan tak. Iya. Loh, speednya berapa tuh? Udah blur. Posisinya ini lagi kan. Betul. Kalau lihat gini nggak apa-apa, dibesarin tuh ya agak goyang. Nah yang gitu loh, seringkali kita fotografer itu skip. Padahal itu penting. Kan eventnya cuma sekali itu, kita nggak bisa ngulang event. Bisa diulang. Ih bagus, tapi sayang blur. Sampai gimana ya? Nggak bisa diulang lagi. Iya, sebenarnya nggak bisa diulang lagi Pak. Tahun depan, Natalnya. Coba bisa, coba buat yang 50. Di shot lagi. Oh nggak apa-apa, auto nggak apa-apa, auto nggak apa-apa, atau play kan dia langsung atur sendiri kan. Nah, ini lain seperti ini. Gimana tadi? Iya, sekarang kan lihat layar saja. Kalau siap baterai terus tahan ya, tapi sekarang pada tahan ya baterainya. Iya.
lebih awet ya. Zaman saya dulu kalau layarnya di terus, baterainya selesai, tamatlah riwayatnya. Jadi pada nggak pakai layar, layar itu sudah selesai baru dibukain terus ya. Jadi semua ini. Beda. ISO 3200 2500. Ini masuk dong. Dan posisinya nyaman aja. Kalau kamu ngasih kayak gini, paling mundur. Posisi bagus ya. Terus dibuat dia guna. Kalau minum sama nggak ada bagian ini beda ya? Malaya semua, cuma layar doang. Kalau ada juga, tapi kalau yang ini betul-betul layar. Pakai headphone ya, pakai headphone masing-masing. Juga kontrasnya. Udah bagus kan ini kan cukup lah. Sony bagus. Sony itu warnanya di tengah-tengah Nikon sama Canon. Jadi dia memang ambil ceruk yang bagus. Kita lihat. Dia nggak sedangdut Nikon, tapi dia nggak sepolos Canon. Makanya istilahnya Nikon itu dangdut. Karena warnanya udah cetar. Kalau bapak foto di depan, langit biru. Iya Nikon itu dangdut pokoknya. Kita nggak bisa dapat foto asli, foto Indonesia itu nggak bisa. Dapatnya foto biru, pasti langit biru. Nikon, tapi nggak tahu yang sekarang ya. Nikon zaman saya dulu itu gitu, saya nggak suka banget. Saya nggak sukanya, kenapa nggak sama ya? Sama itu ya. Dan punya Canon lebih natural. Tapi juga ada anak-anak sekarang ngomong, ih gambarnya bisa bagus-bagus yang itu ya udah. Berarti dia senang yang Nikon. Jadi kayaknya udah ada adjust gitu. Jadi langit siang gitu bisa keluar biru kalau Nikon. Kalau Canon putih ya putih keluar ya. Keluarin pucuk ya pucuk. Nah dia di tengah-tengah bisa ada birunya dikit tapi nggak parah kayak seperti itu. Kalau itu sudah ngambil apa ceruk di antara dua pemain besar. Menang artinya. Main teknologi bisa menggoyang yang sudah bertahan. Baru istri aja itu kan dari Canon sekarang dari teknologi. Kenapa merek penting? Karena begitu Anda memutuskan sekali, investasi Anda di sana. Saya nggak mungkin ganti dari Canon. Kenapa? Waktu dulu saya punya lensa semua Canon. Semua aksesoris saya Canon. Saya kalau mau ganti, saya harus ganti semua. Jadi nggak mungkin malah sekali menentukan, ya udah jalan. Kalau mau belum tingkat ya kayak istilahnya kayak ya udah
murtad aja, tinggalin, pindah yang lain, jual semua habis, ganti yang lain, gadget baru. Karena kan nggak bisa. Nah, ada yang namanya adapter, tapi tetap nggak bagus sih, suka error. Misalnya adaptor untuk flashnya kayaknya dipakai ke Nikon, tapi ada beberapa nggak bisa optimal gitu. Sayang. Adaptor tetap laku lah, yang tetap bisa dipakai, tetap bisa dipakai, tetap bisa. Nganggur semua. Udah biasanya? Oke, sip lah. Nanti kita bahas. Ini yang foto-foto tadi nih, nanti di bedah. Ini sekarang gimana? Istirahat dulu atau langsung bedah? Saya tuh memang dari dulu suka suka yang ini, yang apa, kamera tadi apa, Nikon. Dari awal tuh pakai Nikon saya. Yang dulu itu 3.200, terus pakai yang itu 5.100. Pengennya sekarang ada yang ini apa, mirrorless. Nah itu saya pengen itu. Berapa ya sekarang? Yang harga yang sedang itu. Nikon apa tuh? Ada tuh. Kurang tahu itu kalau itu. Makanya apa ada gitu. Kurang ikutin saya yang tahu seri M itu punya Canon, Sony itu dua ini serinya. Sony sama Olympus yang bagus mirrorless. Yang ngawali kan Olympus Pak. Iya. Mirrorless. Saya tuh dulu pernah punya yang Olympus itu kayaknya, aduh nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi beli sama cari dan modal juga. Kita masuk ke istilahnya, katanya beda foto ya, tapi ini lagi beda sih. Coba kita bahas sama-sama ini. Ya, ini tadi, ini kan berarti foto ini ya udah kelihatan semua. Good, sepertiga. Kepala saya di 3 bagian, bagus. Posisi di tengah. Ini pakai mode sentris, yang mengganggu ini. Ya, mengganggu. Tapi di crop masih bisa hilang. Ya, gitu. Tapi tidak apa-apa, itu kan kalau orang atau badan itu dihilangkan. Posisi seperti ini cukup bagus. Yuk lanjut. Ya, ini kan lebih hilang. Karena kalau bersih belakang jauh lebih bagus. Ya, jadi seringkali kita foto itu seringkali fokusnya sama objeknya doang, tapi lupa lihat belakangnya atau depannya. Oh, sudah dapat langsung ditembak gitu. Lanjut. Jadi bagus dengan biasanya. Dan alangkah bagusnya, masnya nggak kelihatan. Ini di sini. Ya, ya kan? Ini kan semua udah nih, ini udah bagus nih, pas. Ya, frame-nya udah bagus. Itu yang mengganggu. Bukan orangnya, gambarnya itu. Betul nggak? Ya kan? Karena dia
kelihatan, ya, objek foto kelihatan, tapi potongan. Kalau full semua kelihatan, nggak apa-apa. Berarti mau menunjukkan secara utuh ini loh yang ada, gitu. Tapi kalau seperti ini lebih bagus, itu nggak kelihatan. Lagi di grouping. Nah ini kan kelihatan. Ini bukan berapa ya? Ini 56 ya? Yang ini masih 56 atau udah 63? Oh iya. Wah, ini yang kelima tadi yang 15 second. Ini speednya terlalu apa? Lama, kurang cepat. Jadi karena santai bisa dapat, tapi kalau buru-buru tampilnya blur. Sama kalau 56, Anda bisa melihat garis apa ini di sini. Yang memang tadi fokus di sini ya. Tidak fokus di sini ya. Ini kan beda kejelasannya. Kalau diangkatkan 63 atau 7 sampai sini semua tajam. Sesuai kebutuhan. Tapi untuk inputan sebenarnya kan fokusnya mau ke yang depan sini udah cukup bagus. Cuma kan ada saatnya kita kan saya kepengen semua kelihatan jelas. Boleh tinggal nyetain aja ya. Ketajamannya ditambahin dengan menambah nilai bukaannya, diafragmanya besar angkanya. Oke. Ya cuma itu ya. Nah ini kan cuma oh iya ternyata itu harusnya nggak ada, lebih bagus. Oke, iya lanjut. Nah, ini jauh lebih bagus kalau nggak ada. Cuma dia angle-nya agak nyamping gini, angle-nya bagus yang tadi. Betul? Angle-nya lebih enak yang tadi, posisinya. Tapi itu nggak ada, ini lebih bagus secara framing. Foto ini bagus karena ini ada kelihatan ornamennya, semuanya terlihat dengan bagus. Baik ya. Yuk lanjut. Udah bagus. Nah ini ada berapa nih? 751 ya. Ya F-nya nih. Berarti harusnya ini 30 baru dia jelas. Tapi dengan gambar yang agak under, waktu di adjust cahayanya dia masih keluar gambarnya dibandingin yang over. Kalau over hilang, putih itu nanti mau diapa-apain nggak ketolong. Kalau gini masih tertolong. Tapi kan jadi eksekusinya jadi repot ya, harus masuk komputer di memang tadi, tapi ketajaman semua lebih tajam. Posisi di sana tuh kelihatan garis-garisnya lebih jelas. Lanjut. Nah, ini beda ya. Speednya 50 udah jelas. Ya tadi saya ngomong, kita tuh tulisan cahaya. Ini cahaya di bawah sini, baik. 60 ini masih bagus sebenarnya. 60 mungkin masih bagus. 50 begitu foto yang dari sana ada backlight, hilang tuh gambarnya. Lainnya tadi Bapak ngomongan, saya pakai flash mantul jadi ada putih, itu nggak ketolong karena tuh pixelnya hilang. Sama ini ya, itu juga nggak ada gambarnya. Digelapin pun kalau udah putih nggak ada. Tapi kan fokusnya ke sini, itu malah juga memberikan informasi bahwa ada suasana yang cerah di luar sana. Nggak apa-apa, ini foto bagus. Lanjut. Lainnya agak under. Yang 3 seperti 30. Kenapa under ini pakai manual atau pakai apa tadi? Manual. ISO 900. ISO-nya. ISO-nya 900 pakai manual. Lainnya ada salah nggak? Ini ya. Sama-sama ya.
Nah nanti diperhatikan, sebenarnya kan, wah nggak apa-apa nanti di crop. Nah tapi kan dengan diri sendiri saja, oh iya ya. Nanti coba lihat foto kalian di rumah, ih banyak yang kayak gini. Nah kalau banyak berarti memang kita suka apa eksekusi terlalu cepat, belum sampai di frame betul, udah potong. Ini kan geser ke sini lebih bagus gitu. Terus gitu, ya, ya salah. Ya lanjut. Nah, ada 3 100 karena speednya tinggi, dia langsung gelap. Ini ya, kecepatannya 100. Jadi makin gelap, main bagus. Oh tadi di sini kayaknya 50, 60 itu oke gambarnya. Jadi kalau mau settingnya sakti liputan tukang foto keliling itu 5,6 50 atau 5,6 60 udah, terus mainin di ISO katanya itu udah paling aman. Amannya kenapa? Waktu lari-lari berhenti langsung foto, kemungkinan gambar itu nggak goyang lebih terjamin karena kecepatan 1/50 atau 1/60. Sedangkan untuk ISO itu disesuaikan sama pencahayaan di ruangan tersebut. Nah, ini putih, gambar saya kelihatan ya. Ini yang menyebabkan kenapa plat nomor kita diganti putih. Tilang kan sekarang pakai foto. Waktu plat nomor Anda hitam, Anda masih harus bersyukur karena itu foto tilang susah untuk mengenali Anda. Tapi Anda yang sudah menggunakan plat putih seperti yang ini, plat nomor kita akan lebih mudah untuk ditangkap bersama foto. Ya, kenapa kita sekarang plat nomor sudah ganti putih semua? Itu kan modal apa ganti semua. Ya. Itu karena ternyata untuk tilang itu lebih gampang dilihat. Waktu putih hitam, waktu hitam putih nggak kelihatan, kabur. Karena memang foto itu bisa cahaya, kalau nggak cahaya udah lewat ya. Ini kayak foto siluet, jadi ditambahin 3200, ditambahin ISO-nya ya ini ya, ditambahin ISO-nya udah lebih jelas. Oke lanjut. Nah ini fokusnya di mana? Kalau Anda lihat fokusnya di mana? Ya boleh. Ya gini. Miss fokus ya? Itu malah fokusnya ya. Di bunga. Kenapa di bunga? Karena warnanya menarik untuk sensor fokus kita. Jadi biasanya buru-buru. Karena kalau kamera gini untuk fokus itu setengah itu kunci fokus. Jadi waktu kita gini udah kepencet setengah, lalu kita geser, itu fokusnya tetap fokus awal yang didapat. Jadi waktu dapat hasilnya, dia akan tetap nangkep fokus yang pertama kita ambil. Jadi ini jadi kesannya miss fokus, tapi lari ke sana. Tapi pernah saya punya kamera error ini juga. Itu back focus. Itu kameranya yang error. Jadi kalau Anda nanti ada pernah punya gadget, lalu ada foto nggak pernah fokus, belum tentu Anda periksakan. Gampang, Anda foto steady, fokusnya di mana? Selalu mundur ke belakang, berarti dia back focus. Di servicing dulu itu. Ya, kalau kayak kita tuh kayak harus pakai kacamata minus atau plus gitu ya. Jadi dia jatuhnya titik fokus tidak tepat. Ini pernah di kamera saya back focus. Waktu itu kayaknya pas pernikahannya Keisha. Untung saya ada 2, jadi salah satunya back focus. Loh kok yang fokus yang belakang, yang fokus yang belakang gitu. Padahal semua udah bagus, tapi fokusnya ke belakang. Kalau ini kayaknya dia kunci ke sana gitu sih cepat. Gitu.
Lanjut. Ya, ini ya. Ini kalau masih kelihatan wajahnya lebih bagus. Misalnya kepepet gitu ya. Usahakan jangan sampai ada terpotong yang kurang nyaman. Persis kayak bahasa Indonesia kan, kalau mau membuat sambungan, potongannya jangan sampai nggak bisa dibaca gitu. Ya, sam, Chris, boom, bukan sa, embung, gitu nggak boleh kan? Sama ya. Foto juga sama sebenarnya. Maksudnya pas kita potong, enak nggak potongannya? Selama masih nyaman dilihat, nggak apa-apa. Udahlah, nggak perlu perfeksionis bukan untuk gimana kan? Tapi mereka kan kepotong gini ya. Coba lihat biasa dikit di sini. Nah, angle-nya pas kan? Menurut teman-teman. Karena mau mendapatkan semua, angle-nya udah pas. Ya. Terus karena mau mendapatkan ambience dari background, dia udah pasti yang dibagi tiga. Ya, tiga. Ini pasti titik yang tiga kan ada 1, 2, 3, 4 gitu ya, dibagi tiga. Malah ini nyaman kelihatannya. Sana ada ornamen, jadi gambar ini full, nggak ada yang kosong, nggak ada tempat yang terbuang. Bisa di komposisinya cukup bagus ya. Ini kan gini, nah 3 gitu ya, ini masih di titik situ. Titik sini bagus, ada ornamen di sini bagus, ada di sini juga bagus. Nah, ini di titik sini. Jadi ini highlightnya Mbak Rita. Jadi highlightnya nih, kelihatan. Nah, ini highlightnya di sini. Karena mata kita kan dibimbing, sama satu lagi kan kita langsung dibimbing ke sini. Betul nggak? Anda lihat kan langsung lihatnya ini menarik apa gitu. Iya, lanjut. Nah ini kan ini sama, nah posisi gini sebenarnya kan kalau ini jadi highlight, tunggu sampai posisi objek bagus buat kita. Kalau seperti ini, walaupun sebenarnya mau foto yang ini salah kan, karena orang akan langsung kita melihatnya ini nih yang jadi pusat perhatian. Tapi kok pusat perhatiannya malah melihat ke sana ya. Nah, kalau balitanya di sini lebih bagus. Berarti dia ada namanya komposisi itu ada empty space-nya di depan sana itu, kayak melihat jauh ke sana apa yang dilihat itu. Kayak suka kan kalau video private itu suka gini, suruh melihat apa gitu kan. Tapi kan dianya di pojok sini, terus dianya ke sana gitu. Kalau ini kan enggak, ini apa yang kita habis nih? Coba dia posisi di sini, lumayan lah. Gitu ya. Nah ini potong terus. Oke. Yuk lanjut. Ini tipe Canon seperti ini. Dia lebih, kalau menurut saya lebih natural. Ada lihat foto ini kan seperti yang Anda lihat sekarang. Pucat biasa, nggak ada yang ditambahin. Jadi semua nanti di tangan editor yang mau dilariin kemana gitu ya. Di komputer lah matangnya. Tapi kalau di fotonya apa adanya, gitu ya. Ini tipenya dari Canon memang kayak gini. Ya lanjut. Ya kalau gini kan sebenarnya gampangnya kehilangan fokus aja kan, kehilangan fokus aja ya. Nah, ini kan mau namanya coba-coba kan, coba kita bisa bahas kan. Yuk lanjut. Itu kehilangan fokus, sama ini juga sama. Secara ini malah nggak apa-apa. Kalau potong gini malah nggak apa-apa. Jadi nggak ada wajahnya, jadi sekalian malah nggak apa-apa. Ini kan potongan yang bagus gitu, saya nggak mengganggu.
potongan gini oke, nggak masalah. Cuma ini dengan fokusnya, mending malah foto ini aja gitu. Baritanya nggak ikut gitu misalnya, agak kesini lagi, dia geser ke sana. Foto di belakangnya. Nah, ini kan lebih enak di cropnya. Jadi langsung fokusnya, oh ini pendatangnya. Tadi kan seolah-olah ada objek yang menonjol, tetapi dia bukan objek gitu. Karena ngadepnya ke sana kan. Ya, lanjut. Ini kok kabur ya? Ya, ini kabur. Kalau secara komposisi sebenarnya ini kan nggak perlu ya. Malah mending agak besar dikit ya. Ke ini saja sekalian, itu ada aja. Atau malah lebih lebar lagi. Lebih lebar lagi ditunjukin sekalian ininya. Jadi bukan kursinya doang, agak kelihatan sekalian. Jadi beritanya lebih jelas gitu. Ini sudah ganti ya? Belum ya? Oke, lanjut. Bersama, lanjut. Nah, dan cahayanya bagus karena ditopang sama cahaya dari sana. Ya. Ini lebih gelap situ karena sana nembak ke sini. Jadi kalau jam segini lumayan cahaya di sini. Bisa. Kalau dia udah menaruh frame ke sana, ini udah bagus. Komposisi udah bagus. Nah ini masih nggak apa-apa, karena kan dia nggak ada kepotong wajahnya, udah betul ya, oke, bagus, ya kelihatan semua. Ini beritanya kelihatan, keluar dari situ. Oke, lanjut. Jelas. Ya, lanjut. Nah, ini kan fotografernya tinggi, ya kan? Jadi dia gini ya, posisinya ya, di atas itu. Karena mau lihat semua ininya terakomodir. Oke. Ya, lanjut. Oke, ya ini bagus ya posisi ya. Ini kan bagi tiga, 1, 2, 3, gitu. Bagus. Semua terisi dengan bagus. Sini nggak kosong, sana nggak kosong, ini nggak kosong. Beda. Ya? Saya mau ngomong itu tapi mosok dihilangin gitu. Gak berani ngomong. tapi memang lampunya. Tapi gimana lagi? Harusnya dia naik kan? Iya. Ya memang gitu. Tadi mau ngomong tapi kan nggak mungkin diubah gitu. Posisinya. Oke. Nggak apa-apa. Tidak nggak selalu ada untuk GKJ buat gini gitu kan. Ini ciri khas gitu kan. Ciri khas. Ini bagus nih. Bagus. Yuk, lanjut. Ya, bagus. Lampunya aja. Ini fokus di mana ya? Ini nggak fokusnya ini nggak tahu mau foto apa. Ya. ini kehilangan fokus, maksudnya poin yang interestnya nggak ketahuan. Iya kan? Karena titik-titik pentingnya bukan nggak terisi. Ini nggak terisi, sini nggak terisi. Ini malah dipasanginnya. Ini kan menonjol kan? Sini kosong aja. Atas juga dibagi 3, ini kosong. Kalau ini juga bukan, jadi kesini sedikit. Kosong mau foto ini kan enggak ada.
Tahu ya? Jadi langsung, oh iya ya. Nah, nanti kalau kita motret kan jadi mikir, oh iya ya kalau foto gini, saya tuh motret apa ya, gitu kan? Ya dibuang lah sembunyi, nggak usah diundur ke panitia. Yuk lanjut. Ya, tadi kenapa? Karena kan seolah-olah di tengah. Tadi kenapa saya ngomong komposisi kalau objek kalau di tengah itu dead spot sebenarnya. Ya tadi contohnya sebenarnya. Kan saya taruh di tengah jadi dead spot. Nah, begitu saya naikin di atas, dia masuk ke titik sini, langsung agak lumayan dibandingin komposisi sebelumnya. Ya kan? Ini masih bisa gini. Komposisinya masih bisa kayak gini. Masih lumayan lah. Jadi ada isi. Nah, ini masih bagus komposisinya. Kita langsung tahu, ada ceritanya langsung gitu ya. Kalau tadi kan sananya kosong yang banyak banget gitu ya. Sini kosong, sana kosong. Ya, lanjut. Ya, sama tadi. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini juga atasnya kekosongan ya. Waktu nggak ada apa-apa, blank, ini terlalu kosong. Coba dia lebih ke bawah, beda cerita. Tapi ini juga, ini kenapa? Gitu kan? Ini kan kayaknya mau apa? Mau ngedit di ini. Ini bagusnya kalau ini bunga gitu ya, atau apa gitu. Ini kalau di kondangan itu kan ada bunga gitu, terus di balik bunga gitu, oke ya, atau bonsai gitu ya. Tapi jangan bawa ini dong, gitu kan? Ini kan sembunyi-sembunyi mengambil gitu ya. Tapi ini masanya ini kosong nih. Nih, ini blok yang di atas kosong. Ya di sini, ini coba di sini aja agak lumayan. Ini posisinya di tengah lagi ya. Dead spot, mati. Karena ini ornamen yang tidak seharusnya untuk di apa maksudnya ditampilkan. Nah, tapi ini mau dia nampilin ini. Kalau mau nampilin ini mending ininya jelas, ininya kabur. Ini juga kabur mas. Jelasnya masih di sini. Ini kan mau nampilin ini. Tapi misalnya ininya lebih kelihatan jelas, oke lah. Kalau lebih bawah ya. Nah, ini komposisi gini sebenarnya ini kan oke ya. Gimana ya? Mau ngambilnya lebih. Oh enggak, ini kan dia mau berseni dari ngambil ke sini, maksudnya ini kan di titiknya itu mau masuknya ke sini, cuman ini kan blur gitu. Ini jelas banget ini Pak. Ini fotografer candid. Ya, fotografer candid. Oke, ya lanjut. Ini apa? Ya, mau menunjukkan ininya sebelumnya. Boleh sih, ini lihat buat data Bapak ya, maksudnya. Gadget Bapak diabadikan di sini. Oke, lanjut. Kalau candid itu ide apa aja oke, nggak apa-apa. Ya, ini udah cuma sananya aja jadi kosong. Makanya saya nyari kalau mau gini, terusnya idenya gimana gitu. Ada ide? Kalau mau punya ide naruh ini di sini, pada posisi saya di situ, idenya harusnya bagaimana? Oh, lebih ke belakang, ya deket-deket ya. Terlalu dekat itu. Ya. Ngambilnya terlalu dekat. Terlalu dekat kali ya Pak ya. Oke, ya sudah. Yuk, lanjut.
blur ya, blur. Posisinya sebenarnya nggak apa-apa, cuma ini miring. Miring. Kalau motor di tengah-tengah sekalian, atau malah di sini sekalian. Biasa ke sini sekalian, biasa ke sana dikit. Kalau ada ke sana, jangan sininya pendek ya. Jadi sininya ya, orang yang ada kemana, ada horizonnya kan apa, wawasannya ke sana kelihatan. Oke. Nah, ini kan center begini loh. Dia tuh masuk. Kepala di garis sana. Ya, lanjut. Kalau cuma ya ini sama. Oke, ini paling bagus kalau yang ini lebih kelihatan atas bawahnya gini. Jadi dari bawah, jadi saya nggak kelihatan pendek, kelihatan lebih tinggi. Kalau dari atas kamu kelihatan pendek. Yuk, lanjut. Habis. Oke, ini kanan. Ada pertanyaan dari sini? Coba sebetulnya dokumen foto-foto baik foto baik di baik edit maupun order bisa ditampilkan contoh-contoh Apa itu biasanya? tidak ada di tab ya. Wah, tidak ada ya Pak. Ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada di sini. Oh, ya ini. Nah, ini udah bagus nih. Yang ini bagus tuh. Nih, ini bagus tuh. Ini oke nih, keren. Kelihatan semua. Yang memang ini ya, ini sebenarnya ada kuning-kuning gitu. Bagus nih. Keren. Ya, oke. Nah, ini loh. Maksud saya, ini kan tuh foreground bagian depan. Nah ini tadi kenapa perlu ditertibkan? Jangan sampai ada yang maju ke depan. Kalau masih ada, tunggu dulu. Benar, tolong ya Pak, tolong ya Bu, gitu kan? Minta tolong digeser dulu atau gantian. Tapi yang official, yang punya wewenang untuk ambil foto kumplit dulu. Nah setelah itu baru biarkan yang lain maju. Ini kan salah satu contohnya nih. Ya lanjut, ini bagus. Nah ini ya. Bagus. Udah lanjut, masih ada? Ya yang ini bagus. Nah kalau gini kayaknya kurang sentris, geser dikit supaya jarak sini sama. Atau nanti diedit gampang, masih bisa diedit kalau ini ya. Tapi eksekusi kalau memang maunya pas di tengah atau kurang geser, minta tolong bisa. Bisa tuh. Lurus sudah lurus, kiri kanan simetris sudah bagus. Lanjut. Bagus. Oh ini. Oh ini foto yang Sony-nya. Oke. Ya ini nih sayangnya. Ini kalau di bawah dikit lagi, jangan sampai sepatunya kepotong dikit, sayang. Ya kan? Di bawah dikit lagi, sehingga posisinya masuk ini udah masuk tiga sini. Yuk lanjut. Nah, kepotong lagi. Kelihatan ya tipikalnya punya Sony sama punya Canon tadi, wajah saya kuning. Karena Sony ngasih ngomong di tengah-tengahnya Nikon sama Canon, dia udah dipercantik sedikit, jadi membuat warnanya lebih matang, ya kan? Kerasa nggak warna ininya semua lebih gitu, lebih pekat, ya? Yang kuning, oh oke. Belum yang auto sudah normal. Oh good. Sony bagus kok warnanya di sini. Yuk lanjut. Nah ini kan oke, pas nih. Tuh bawah nggak lalu semua terlihat dengan bagus. Saya di sepertiga.
Ini seperti itu. Ya, seperti itu. Dibagi tiga. Di sisi sebelah sana. Ya, sekarang iklan kedua. Yuk, lanjut. Ya, ini masih masuk. Itu masih ada. Ini kan masih banyak hal yang bagus yang bisa ditampilkan. Karena sama nggak kosong, ini masih terisi dengan bagus secara komposisi. Oke, ya. Kalau pasangan kosong banget, pikirkan komposisi yang nyaman seperti apa supaya nggak kelihatan kosong. Lanjut. Nah, tadi sebelumnya, yang sebelum kan posisi gini ya, foto ya. Nah, angle-nya pasti lebih bagus daripada angle yang Canon tadi dari atas. Tapi untuk audiens tadi supaya bisa sampai ke belakang, memang posisinya harus agak ke atas. Cuman kalau untuk potret orang pasti lebih bagus ke sini. Nah, kenapa para wanita nanti kalau potret hasilnya pasti oke? Karena nggak usah jengkeng, dia sudah segitu gitu. Biasanya kan mungil-mungil gitu kan. Jadi dia levelnya ya kasus khusus. Yang levelnya kan nggak gini gitu. Itu langsung kelihatannya kan gitu. Yuk lanjut. Jadi tiga ini agak atas. Nah ini salah. Harusnya ini sebelah sana. Harusnya saya di sini. Karena saya lihat ke sana. Di sini. Ngelihatnya kayak ngelihat pendek gitu habis. Posisinya harusnya saya di sepertiga yang sebelah sini. Hasilnya lebih sensitif, ISO-nya bagus Sony, ya baru Sony-nya. Makanya saya ngomong kamera-kamera yang baru sekarang udah nggak usah pakai flash pasti hasilnya bagus. Ini kan ISO-nya sama, speednya 80, ya kan? Oke, tapi ini seberapa? Ya, bukanya lebar, bagus. Ya, ketolong lensa dan lain-lain. Ini lensa bukan lebar nih, langsung tajam dia. Ini lensanya pakai lensa atau fix? Bukan fix ya, lensa gerak. Tele, berapa sama berapa? 18? 105. Oh bagus. Enak tuh, satu lensa aja udah semua tuh. Udah enak banget tuh. Cukup itu buat yang kayak gini aja nih kalau mau inventaris model gini. Jadi satu lensa bisa makan semua. Hasilnya bagus banget. Oke, yuk lanjut. Nah, ini kan kalau gini, orangnya lebih kelihatan karena posisinya slanting, selevel. Yang tadi lebih ke semua ketangkap. Kalau ini orang-orangnya lebih intim. Nah, memang angle mempengaruhi berita yang mau disampaikan. Yang satunya memberitahukan bahwa ini loh, yang datang segini, yang kosong segini ke saya. Kalau ini kan lebih kepada tuh, ada yang malu, ada yang ketawa, gitu kan. Ini lebih memberitakan apa kedekatan sama objeknya. Cuma ini potongannya nggak pasti ya. Harusnya jangan potong wajahnya sedikit. Yuk lanjut. Ya, dia berusaha mengimbangin sisi sini dengan ini. Tapi objeknya jadi ini. Kerasa nggak? Objeknya lebih kuat yang ini. Karena dia di titik yang 1, 2, 3, 4 dan dia masuk ke sini. Nah ini sama ini. Tapi karena dekat, jadi kesannya ini cukup dominan. Tapi bukannya lebar, fokusnya ke sana ya. Fokus ke bawah. Ini blur di sini. Kalau dicetak tetap kelihatan yang jadi fokusnya ke sana. Cuma kalau sekilas gini, ini cukup dominan. Pasti orang langsung di sini, di sini. Itu perlunya posisi. Nah, itu tadi ini nggak tajam. Berarti memang fokusnya dia ke sana. Ya,
Kamera umur yang muda beda ya. Umur yang muda beda. Lebih pinter ya. Ya lanjut. Nah, ya kan? Kalau di bawah lebih dekat. Ini bagus nih untuk liputan-liputan. Katanya kan siapa yang datang yang lalu gitu nyari ini lebih gampang nih ya, langsung ketahuan orang-orangnya. Dan ini harus siapa ya? Jangan malu untuk mendokumentasi jemaat. Jadi fotografer nggak boleh wajahnya keren ngikutin orang gitu ya, senyum aja gitu. Apalagi kan anda kan nggak intip kan, anda kan gini senyum gitu. Foto aja, hasilnya bisa bagus ini karena deket. Cuma ini kosong ya, di sini kosong. Biasanya sih dikit lebih bagus. Kosongnya dikurangi dikit lebih bagus. Iklan dari terakhir ada. Oke, jadi highlightnya ini sama ini. Ini di titik yang penting kan 1, 2, 3. Jadi highlightnya ini sama ini. Ini di space tengah. Tapi oke juga kalau mau dibuat seni-senian bagus juga. Komposisi. Ini dari bawah ya posisi ya. Ya lanjut. Ya, ini memang ciri khas gereja ini, tidak apa-apa ya. Dia ikon di sini. Ya kan, jadi tahu sekarang ikonnya GKJ Wonogiri. Nah, lampunya yang membuat hangat. Ini kan hangat warnanya. Yang warna putih dia yang membuat hangat. Ya oke, ya lanjut. Udah. Nah, di sini aja udah kelihatan perbedaan dari dua gadget yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Tapi sebenarnya sekarang ini ISO tinggi itu bisa diatasi dengan gadgetnya. Gadget udah pintar-pintar sekarang, udah bisa atasi. Buktinya ini bisa kecepatannya lumayan kok. Pakai Sony-nya ini bisa atasi. Ini di ISO segini aja ya, bisa tajam. Itu pakai stabilizer juga ya udah ya. Udah ada stabilizer ya? Udah. Udah ada iOS-nya. Bagus. Oke, ada pertanyaan? Yang banyak kan, tapi yang sebelumnya ada nggak yang di laptop ini? Ada. Coba yang stage, yang panggung. Ini kan simpel ya, ini ya komposisi ya, langsung ketahuan sekarang ya. Oh, kesalahan di sini asal. Lalu ini potong, dan ini backlight gelap. Nah ini harusnya dibantu sama flash. Kalau gelap sekali. Kalau fotonya dari sana gimana? Dari sana dari mimbar. Dari fotonya. Iya. Boleh nggak fotografer terlibat? Bisa ada. Nggak boleh. Katanya dulu ada aturan dari gereja, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kalau pas boleh, harusnya kan ada yang sembunyi gitu ya, tempatnya jangan kelihatan, terus dia tembak dari sana untuk event-event tertentu. Karena memang ini kalau memang ambience-nya, nuansanya memang gelap, ya ini akurat. Memang pada saat itu gelap gitu kan. Cuman kan
nggak kelihatan jadinya. Ini kan jadi kesannya siluet, tapi siluet nggak full. Kalau di sini aja mungkin lebih bagus loh. Siluetnya lebih kelihatan kalau di sini. Ini ya profilnya. Ini kan dia ketutupan nih. Kalau dia di sini, mungkin profilnya karena ada backlight bisa tertangkap siapa orangnya gitu. Ya kalau boleh dari sana bisa lihat gue dari sisi mimbar. Yuk lanjut, ada lagi. Nah, ini ya. Ini lebih bagus, jangan mati di tengah, malah agak ke sini. Lalu yang di sini lebih kelihatan sedikit, nggak apa-apa, lebih cantik. Jadi jangan di highlight di sini. Kalau mau di sini, malah posisinya berarti fotonya dari tengah sini, supaya beres sini sama sini. Ini kan ambil dari samping sini berarti, iya kan? Di samping sana ya. Ini jadi black spot yang kayaknya, kan bagus di sini, dan adanya sedikit. Terus di sana ada isinya, oh, lebih bagus. Toh highlightnya tetap pembicaranya. Lanjut. Horizon ya, tadi horizonnya juga miring ya. Horizon belakangnya miring. Tuh, ini. Karena dari samping. Pasti kan bentuknya gitu kan, ke horizon gitu ya. Nah, ini kan lampunya dari sana. Backlight dari sana. Kalau dikasih speednya lebih rendah, blur nanti malah. Jadi posisinya harusnya agak ke sana sedikit, yang motret, supaya tampilan ininya profilnya kelihatan. Ini kan yang gelap terlalu banyak. Iya. Nah kalau dari sana jadi jelas. Kalau mau tetap dari situ, berarti geser dikit sampai bisa dapetin profil cahayanya kebaca. Separuh aja karena cahaya masih bagus. Ini kan gini, kalau cahayanya ya, gitu. Gini. Ya, masih sering terjebak dengan fokus di tengah. Jadi atas bawahnya kosong. Kan misalnya sepertiga, coba di sini. Tapi mungkin mau ngangkat ini. Tapi ini kalau misalnya diturunin sampai ke sini, ini dibuka bawain lebih bagus secara komposisi. Ya. Kayaknya besar ya. Itu apa ya? Ini banyak. Itu mimbar yang itu kan ini ya? Berarti kamu ini ya? Ya. Mungkin LCD-nya waktu terang, jadi itu kan LCD. Ini yang tengah karena ini ada ini kan cahayanya akan itu. pas Oh itu ada yang sini di sana juga. Ada cahaya di sana ya. Ya sebenarnya kalau nilai seni sih oke aja ya. Cuman untuk liputan kan bisa nggak dikasih lighting cuma lampu kan lumayan ya. Cuma kasih lampu kecil aja di situ kayaknya udah. Ini ada lampu di bawah situ kasih lampu aja. Kayaknya udah langsung bagus semua nih. Bukan di sini. Di sini ya, di sini. Ada penerangan di sini, ada terang kecil aja, kayaknya udah beda deh. Karena itu kan udah ketolong ya sisi sebelah situ ya. Yang sini ya kan yang nggak ada.
fokus di mana ya? Sini atau sini? Iya, lebih keren ini ya. Nah, betul nggak? Kalau saya ngomong, ya, ini tajam banget tuh. Sama. Ya mungkin karena dia pencahayaannya kalah sama sini, jadi ininya terang sekali. Ya. Ya, berarti cuma kalau mau di sekitar sini dikasih pencahayaan tambahan. Cobalah, itu kan orang lampu-lampu fitting-fitting colokan langsung tuh, dicoba aja kasih 5 buat 40 jangan terang-terang. Kan ditolong sedikit aja udah kok. Apalagi kameranya udah peka-peka sama ISO-nya udah bagus. Setidaknya nggak hitam gini loh. Tapi nggak ganggu suasana ibadah jadi gimana gitu kan. Cuma sampai gondreng gitu. Tapi ada lighting kecil. Tapi tetap kasnya tebal, terus ada lighting yang kiri kanan ini aja bantu. Ya, oke lanjut. Bagus tapi bagus, cuma jadi kurang servis aja. Nah, ini di mana nih? Ini di sini. Di sini. Iya. Ada lampunya nggak sih? Sama. Yang tadi, yang gambar sebelumnya? Ini dari sana. Sekarang ini mimbar di kanan, kalau ini mimbar di yang ini. Ini gambar Dari situ kemarin. Kasih. Oh, ketolong ini. Ada cahaya di sini, yang sini lebih ketolong. Yang sana nggak ada cahaya di atas ya, masih ada ya. Tuh, sesensitif itu loh. Waktu mau dicari itu sesensitif itu. Ini kan, loh tadi di situ gelap separuh, kenapa di sini nggak terlalu ya? Karena kan ada dukungan cahaya yang lain. Tapi ini dahsyat loh. Hah? Ekonomi. Coba. Ya, cuman ini horizonnya miring ya. Harusnya minus. Februarinya kan naik ke atas. Oke, ya bisa. Oke lah. Yuk, lanjut. Ini sebenarnya cukup bagus kesannya ya. Cuman cuman yang kelihatan. Nah, itu potongannya kurang ya. Mending mundur sedikit yang motret, sana dapat, sini dapat utuh. Ya kan, mundur dikit dapat utuh atau diputar dikit ininya. Ini ada bentuk kan di sana, gitu ya. Kelihatan. Udah berapa? 85 ini zoom, bisa berarti 80 atau 75 dia framingnya lebih bagus. ISO 6400 keren nih, masih tajam. Kalau horizonnya udah bagus lurus, udah itu udah bagus. Peletakannya udah bagus. Kalau misalnya ini diturunin dikit udah bagus juga, nggak apa-apa. Tapi ini misalnya ini kalau dekat ada dikasih jarak dikit udah lebih bagus. Karena cetakan tuh kadang-kadang kepotong sedikit, jadi jangan sampai mepet sama garis. Takutnya pas tadi dipotong hilang ya. Ya, lanjut. Ada beberapa lagi. Nah, ini kan di tengah lagi, menurut saya kekuncinya ke tengah. Ini loh, kayak kesannya anak menurut saya kok kosong gitu. Coba dia kepalanya di sini, bagus. Terus salitnya lebih turun. Ini fokus kita. Ya, lanjut. Tapi lightingnya tadi kalau pas bagus tuh tadi.
malah lekuk-lekuknya ini bersemi gitu, bukan cuma foto. Ya kan, tuh. Ini kan dibuat foto profil keren. Ini betul. Dia itu ada sudut bilang terangnya kan keren tuh. Buat foto profil di WA. Kan ada permainan pencahayaannya. Oke, bagus. Lanjut kamera. Oke. Yuk lanjut. Oh yang gelap ya kamarnya. Ya nggak apa-apa. Ini kan data akurat. Lanjut. Nah ini dari bawah ya. Dari bawah. Ini kan sebenarnya juga bingung nih. Ini mau foto apa gitu kan? Ya sebenarnya. Ya ini kayaknya gini loh. Informasinya, exitnya ke sana pak. Gitu. Ini kan kalau komposisi itu komposisi garis pembantu tuh. Pendukung jadi ada garis, terus cahaya ke sana. Ini kayak the cross before me. Terus through the light gitu ya. Menuju di sana. Ya mungkin idenya itu ya. Ya lanjut terus. Croppingnya ya diperhatikan. Gak apa-apa, tapi geser dikit lah supaya jangan lupa yang foto aja. Nah, maksud saya kalau misalnya ada dua fotografer ini kan berdampingan gini, yang sini kelihatan, yang sana ada kalau yang penting gitu ya. Jadi dua sisi untuk dokumentasi. Yuk. Nah, kalau baris gini nggak apa-apa, sekali aja bapak ini dapat untuk dokumentasi lalu baris ini udah bagus. Cuma langkah ini nih. Ya, ini harusnya kelihatan semua. Bagus nih, informasinya bagus banget, ya kan? Bagus. Cuman ini nih masalahnya komposisi. Ya lanjut. Ya masih sama, ya sama. Sama. Jadinya ini coba enggak langsung cak. Gambarnya ada. Maksudnya informasi bagus. Cuma ini kan tuh barisnya ke sana, jadi kan kayak nge-fade gitu. Bagus. Ya, yang perlu diperhatiin malah justru potongan-potongan. Kalau ini nggak apa-apa, ini mau fokusin tapi jangan sampai potong salah satu. Atau mau dipotong sekalian semua, terus yang sana enggak. Boleh tergantung mau mengutamakan gambar yang mana. Jadi fokusnya di tengah, terjebak dengan ngambil fokus di tengah. Ini di tengah semua. Ini kan maksudnya di tengah. Nah waktu fokus di tengah, kadang-kadang yang kesini nggak kepikir. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Sama ya, rata-rata ya. Nah, gini mah nggak apa-apa. Ini malah nggak apa-apa. Ini aja yang bermasalah cuma dia. Tapi kalau separuh semua sekalian gini malah nggak apa-apa. Ini kan enggak. Nah ini kasih cuma mulutnya doang kelihatan ini. Gitu kan? Ini kasih. Yang lain bagus. Nah ini gini. Nah bagus kan? Ini nggak ada nih. Jadi kalau segini, udah bagus. Dapat. Ya. Liputan sebenarnya cuma gitu aja. Asal diberitakan dengan. Nah ini bagus. Ini bagus nih. Ini model kabur ya, jadi bukanya lebar. Nah, satu batang bukanya F4 ya. F4 jadi tajam di sini.
bagus tuh anunya, gadgetnya udah oke. Yuk lanjut, udah mumpuni. Ya coba. Secara overall udah oke. Cuma mainnya di ini main di posisi ini apa? Cuman cukup terganggu deh. Ini ya. Tapi gitu nggak bisa dipindahin. Oh ini di sini ya? Oh dia main ke depan. Itu ini. Jadi tempat ini sini dia main ke depan sini loh. Jangan-jangan suruh pulang dulu. Suruh pulang dulu. Foto. Ini bagus loh ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kalau nggak ada, harusnya kan ini kan posisinya kan nanggung gitu ya. Kayak ini kosong, isi kosong. Alangkah baiknya ini malah nggak ada, ini diturunin. Posisi ini diturunin malah atasnya sana malah kelihatan lebih bagus. Ini. Jadi ini di sini, di titik komposisi. Karena lebih bagus yang di belakang daripada ini, ya. Tapi bagus dipotong aja sama sana. Nah itu bagus tuh si tante nggak kepotong wajahnya kan keren tuh. Kok kepotong kasihan tuh? Nggak bagus. Pas tuh fotonya. Masih oke lah. Cuma ini yang main ini tadi. Ya lanjut. Nah. Yuk, mungkin orang di sini. Nah ini bagus, bagus, orang bagus. Ya, oke. Karena gitu, dia mau dilihat ke sana. Jadi keisi semua. Ini memang dia menunjukkan fokus, dia menunjukkan bahwa ini loh yang dan cuma. Lanjut. Nah ini diselamatkan kasihan gitu. Nah ini. Atau malah lumayan gratis sekalian. Bagus aja. Lanjut. Nah ini oke. Mantap nih bagus nih. Ya kan? Backlightnya masuk, yang gelapnya masih detailnya kelihatan semua, komposisi masuk, bagus. Sip, bagus kan? Lanjut. Selesai. Ini kosongnya kebanyakan. Kesan dikit. Bagus. Sama atas kebanyakan, sini kebanyakan. Lanjut. Oke. Ya namanya juga liputan, yang gini bagus. Bagus. Sana. Bagus. Nah oke, nggak apa-apa. Ini kelihatan wajahnya. Ini bagus, potongan ini bagus. Bagus. Ya oke. Ya, bagus nih. Ya, yang di sini ini kan nggak bisa bilangin nggak apa-apa. Cuman ini tapi nggak apa-apa, masih nggak apa-apa. Fokusnya masih ke sana, masih nggak bagus. Kasih sedikit lebih bagus. Siap. Nah ini fokus tengah. Fokus tengah sini kosong. Tapi mau nunjukin semua. Ya udahlah foto liputan Bapak. Masih oke. Masih oke. Ya. Karena kan suasana gelap lumayan kemarin ya. Nah ini loh. Kalau yang bareng-bareng gini pinjam
handphone dikasih flashlight. Kasihan. Tanamannya lah pemotretannya kok video. Dari tadi tanamannya katanya. Kenapa fokus? Ini siapa lagi kan? Kasihan banget tuh. Siapa lagi ini? Nah ini siapa ini? Mystery guest gitu kan? Siapa nih? Oh ini ada. Ya, nah ini kalau gelap, kalau pas foto bersama harusnya dikurangin ya. Kasihan dong. Remeng-remeng. Nyalain dulu ya. Remeng-remeng. Oh iya, lupa nyalain berarti. Ini fotografer minta. Besok kali fotografer minta, Pak tolong minta izin nyalain ya supaya fotonya bagus gitu. Oh nggak sama. Oh ya udah lah. Berarti yang minta memang dimintanya gini ya. Terus tebak-tebak. Saya lupa. Lah makanya tadi. Oh ya ini lah. Iya ini tebak-tebakan. Ya oke. Pencahayaan penting. Atau malah foto di belakang ya lumayan. Nah ini bergaya. Ini bergaya. Oke, yuk. Wah, ya. Lanjut. Oh, memang mencari suasana seperti ini ya. Oke lah. Boleh. Nah, ini ya. Tuh. Nah, kan diperhatiin ya. Sayang loh nih. Bagus-bagus, walaupun gambarnya bukan ke bawah, tapi kan, iya kan. Nih, jangan sampai nih. Udah pakai sepatu bagus-bagus, nggak kelihatan sepatunya kotor. Lanjut. Siapa ini? Jadi ini ada yang motret ini diambil dari atas ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Wah, dan nanti habisnya pasti fotonya bagus-bagus semua. Setidaknya kan kalau gini, oh gitu ya, salahnya di situ. Simpel semua ini. Karena alat kita sekarang udah canggih-canggih. Ya, salahin alatnya aja kalau saya bisa. Tinggal eksekusinya kan, oh iya ya, jangan sampai kepotong kakinya, jangan sampai wajah orang kepotong separuh. Horizon diperhatikan, jangan sampai ada bidang kosong terlalu banyak. Dan gitu aja. Ya, sekian. Gak ada pertanyaan ya? Udah lah, udah cukup kayaknya udah jago-jago, fotonya udah bagus-bagus sebenarnya. Ya cuma tadi kalau saran saya di sini tuh lighting yang di depan aja dibantu sedikit kayaknya udah oke. Udah oke banget. Kita udah kasih lampu, saya kasih lampu. Mau kuning juga nggak apa-apa sebenarnya. Maksudnya takut merusak suasana, kasih lampu yang agak kuning juga nggak apa-apa dari bawah aja. Setidaknya membantu sudut-sudut yang tadi gelap tadi, ya dikit ya. Ada teksturnya bagus. Ya, puji Tuhan, aku bisa kembalikan. Ya, terima kasih sekali Pak Stanley. Sebelum kita bintang sudah tidak ada. Tidak ada. Kita akan menutup dulu dan doa Pak Dono saya minta. Oh ada Pak Pendeta juga. Pak Pendeta, saya nggak lihat tadi Pak. Saya nggak lihat Pak. Ya habis itu kita akan foto bersama ya. Oke. Katanya jam 3. Sudah dilarang Pak. Terima kasih Pak Stanley Santosa. Kita akhiri rangkaian pelatihan fotografi gereja kita
dengan doa dan nanti foto bersama. Mari. Bapak, kami bersyukur untuk seluruh rangkaian acara yang boleh kami alami. Kami terbekali, kami terbuka, dan kami boleh untuk diperlengkapi dengan berbagai macam kemampuan, wawasan, dan pemahaman yang baru. Terima kasih untuk Dr. Stanley Santoso yang telah membersamai kami. Doa kami kehidupannya, pelayanannya, setiap hal yang dikerjakannya senantiasa menjadi berkat. Demikian pula apa yang telah kami terima menjadi sesuatu yang bermanfaat akan kami terapkan dalam kehidupan pelayanan. Kami sungguh bersyukur bahwa hari ini kami diberkati dan kami percaya kami pun juga Tuhan utus untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami akan pulang, Tuhan sertai dalam perjalanan, perlindungan kami mohon, keselamatan, kesehatan, kesejahteraan ada dalam kehidupan kami, sehingga setiap saat, setiap waktu kami siap sedia untuk juga memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah jika di dalam kami bersama ada dosa dan kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Apa namanya? Bentar. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Enggak hitam. Apa lagi enggak? Kenapa enggak pakai ini? Kita tes. Ya.